Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semua. Nah, gimana nih sekarang? Masih semangat ya belajar daringnya? Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Ika Rastina, mahasiswa pendidikan biologi Universitas Ahmad Dahlan. Sebelum mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, kalian pasti sudah nggak asing dong dengan yang namanya tumbuhan. Lalu, apa sih penyusun dari tumbuhan itu? Ya, tumbuhan itu tersusun dari sel-sel yang nantinya akan membentuk suatu jaringan. Jaringan sendiri adalah kumpulan-kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Jaringan meristem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Sedangkan pada jaringan dewasa dibagi menjadi empat, yaitu epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan ini kita sebut dengan jaringan embrional. Kenapa demikian? Karena jaringan ini merupakan jaringan yang terus tumbuh dan belum terdiferensiasi. Nah, suatu tumbuhan akan mengalami proses pemanjangan dan pelebaran karena adanya jaringan ini. Jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer terdapat di ujung batang dan ujung akar, karena fungsi utamanya adalah melakukan proses pemanjangan. Berikut adalah gambarnya. Sedangkan jaringan meristem sekunder adalah jaringan yang fungsi utamanya adalah melakukan pelebaran pada tumbuhan, yaitu pada kambium dan kambium gabusnya, sehingga bisa kita lihat pada tumbuhan dikotil. Jaringan tumbuhan yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Berbeda dengan jaringan meristem, jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang sudah terdiferensiasi. Apa sih terdiferensiasi itu? Nah, terdiferensiasi adalah jaringan yang sudah memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, jaringan ini dibagi menjadi empat, yaitu ada jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Yang pertama ada jaringan epidermis. Epidermis berasal dari kata epi, yaitu luar, dan dermis, artinya kulit. Sehingga dapat kita simpulkan, epidermis adalah kulit terluar pada tubuh tumbuhan yang terdapat pada akar, batang, maupun daun. Karena dia terdapat di luar, maka fungsinya adalah melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Melindungi dari apa sih? Melindungi dari perubahan suhu, penguapan yang berlebihan, maupun kerusakan mekanik. Sehingga ciri utamanya adalah sel-selnya hidup dan sangat rapat. Adapun modifikasi dari epidermis, yaitu berbentuk spina maupun trikoma atau rambut. Nah, contoh dari modifikasi spina atau duri adalah dapat kita lihat di batang pohon mawar. Nah, yang kedua ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena jaringan ini merupakan jaringan yang paling banyak menyusun tumbuhan. Nah, sama seperti epidermis, jaringan ini terdapat di akar, batang, maupun daun dengan vakuola yang melimpah. Apa sih fungsi dari vakuola? Nah, fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan, udara, maupun air. Seperti itu. Berbeda dengan epidermis, jaringan ini sangat renggang atau memiliki ruang antar sel. Pada jaringan parenkim juga ada yang memiliki klorofil, sehingga disebut klorenkim. Nah, jaringan yang ketiga adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Dibagi menjadi dua, yaitu ada kolenkim dan sklerenkim. Bedanya apa sih?
Bedanya yang pertama, pada kolenkim sel-selnya adalah sel-sel hidup, sedangkan pada sklerenkim dia adalah sel-sel mati. Yang kedua, pada kolenkim menyokong tumbuhan yang masih muda, sedangkan sklerenkim menyokong tumbuhan yang sudah tua. Yang ketiga, pada kolenkim terdapat penebalan dinding sel namun pada sudutnya saja, sedangkan pada sklerenkim terdapat penebalan pada seluruh dinding selnya. Pada sklerenkim dibagi menjadi dua, yaitu sklereid dan serat. Pada sklereid bisa kita lihat contohnya pada buah pir. Saat kita memakan buah pir terdapat kerikil-kerikil, nah itu disebut dengan sel batu atau sklereid. Sedangkan pada serat bisa kita lihat contohnya pada serabut kelapa. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah jaringan pengangkut, yaitu ada xilem dan floem. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dong dengan kata-kata ini. Fungsinya apa sih? Ya, yang pertama xilem. Fungsi dari xilem adalah mengangkut air dan garam mineral dari tanah menuju ke daun. Kenapa sih harus ke daun? Karena air dan garam mineral ini adalah bahan untuk fotosintesis yang terjadi di daun. Setelah terjadi fotosintesis, hasilnya akan dibawa oleh floem menuju seluruh tubuh tumbuhan. Seperti itu. Nah, oke, kita ulang lagi ya dari pertama. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu meristem dan jaringan dewasa atau jaringan pengangkut. Di mana jaringan meristem ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu primer dan sekunder. Sedangkan jaringan dewasa dibagi menjadi empat, yaitu epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Nah, demikian video dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar, berdoa, dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.